Ya, baik pemirsa, masih bersama saya Dewa Ayu, perjalanan hati berkah bisnis tanpa riba bersama Teh Trini. Ya Teh, tadi kita udah cerita ya awal dibangunnya bisnis Dinai ya. Sekarang saya mau tanya tuh, Teh Trini membangun bisnis Dinai, apa sih motivasi terbesar Teteh? Sehingga Teteh bisa mengembangkan bisnis Teteh, terus ya insya Allah kan sedikit-sedikitnya memberikan manfaat untuk sesama juga gitu ya. Nah, motivasi terbesar Teteh apa pada saat mendirikan bisnis Dinai? Pada saat itu, waktu itu ya, motivasinya itu lebih ke, kok saya nggak punya waktu untuk diri sendiri, untuk anak, untuk suami, dan untuk belajar. Gitu, maksudnya dalam hal ini ibadah saya gitu-gitu aja karena terburu-buru kan, selalu dalam tekanan, selalu terburu-buru gitu, mau sholat buru-buru, segala macam buru-buru, kok kayaknya nggak nikmat gitu, Masya Allah kan. Nah setelah itu ya, itu motivasinya, saya pengen punya banyak waktu luang, saya pengen bisa seimbang antara dunia dan akhirat. Kayaknya kalau waktu itu dunia aja gitu. Jadi ya, tapi saya juga harus apa ya, nggak keluar aja, tapi yang harus usaha berarti kan. Lalu saya juga kan baca bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang, Mbak. Jadi ya udah kita jualan aja yuk. Cuman waktu itu jualan apa ya, itu yang saya bisa itu membuat baju gitu kan. Jadi akhirnya setelah adanya Dinai lalu berjalan kecil-kecilan waktu itu. Tapi saya yakin Allah akan bantu. Saya yakin ini adalah ikhtiar saya untuk mendapat keseimbangan dunia dan akhirat gitu. Jadi kita berdua yakin, resign, ya udah. Ya itu sebenarnya lebih ke harus yakin gitu, bahwa memulai usaha itu harus yakin bahwa ini adalah ladang ibadah kita gitu. Ya lebih karena itu sih Mbak sebenarnya, terus terang nggak punya waktu aja gitu. Yang itu mungkin salah satu dari kekuatan doa dan support dari keluarga juga ya Teh ya. Karena kita tahu ya bahwa kalau Allah mengabulkan doa kita, Allah meridhoi kegiatan kita, aktivitas kita setiap saat gitu kan, pasti akan terkandung kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan alhamdulillah mungkin Allah juga mendengar doa Teteh ya, sehingga Teteh memberikan hidayah luar biasa gitu ya. Kayak saya juga pengalaman saya kecil-kecil aja Teh, misalnya naik sepeda gitu ya. Saya naik sepeda, aduh saya hari ini mau naik sepeda 20 kilo misalnya kayak gitu. Target saya nih 20 kilo gitu. Nah pada saat selesai naik sepeda, aduh capek banget gitu ya. Terus pulang pikir, aduh kalau kayak gini saya sholat zuhur aja deh, nggak usah pakai rawatib gitu kan. Tapi saya langsung berpikir, ya Allah, kenapa saya harus ninggalin rawatib, sedangkan yang 20 kilo saya kejarin gitu ya, yang capek-capek, sedangkan rawatib menghabisin waktu berapa menit sih. Nah itu saya kadang berpikir, ya itulah kekuatan hidayah Allah gitu ya, karena doa-doa kita juga gitu ya, Masya Allah. Dah Teh, tadi kita udah mendengar cerita dari Teteh itu motivasinya terbesar Teteh itu seperti apa, dan sekarang saya pengen tahu dari bisnis yang Teteh jalankan itu, ada nggak prinsip-prinsip yang Teteh pegang dalam menjalankan bisnis Dinai itu Teh? Ada banget, bahwa bisnis kita itu harus bermanfaat untuk banyak orang, untuk lingkungan, untuk agama kita gitu aja sih. Jadi bisnis itu bukan hanya sekedar bisnis jualan, tapi nggak gitu. Kita benar-benar harus berkah ya. Berkah itu dalam arti kita harus bermanfaat aja untuk orang banyak. Kita bekerja misalnya di area itu harus berguna untuk area itu, apalagi untuk perjuangan agama Islam gitu, untuk membantu sesama, lebih seperti itu. Salah satunya hijab itu ya Teh ya? Dengan hijab ya, dengan hijab cantiknya Teh Dinai, Teh Trini gitu kan, otomatis orang-orang pakai ini akhirnya memutuskan berhijab gitu kan. Amin, alhamdulillah gitu. Ya betul. Jadi memang saya itu kan masih belajar ya berhijab, jadi sebenarnya saya ingin memberikan inspiring aja kepada teman-teman. Sebenarnya dengan berhijab itu kita lebih rapi aja sih, lebih aman gitu. Jadi untuk yang belajar berhijab, jangan pernah saya nggak bisa ini, ya udah kita cobain aja, tetap ini kok bisa tampil cik, lebih lebih rapi gitu kan. Kalau produk Dinai itu kalau boleh tahu nih Teh ya, itu produknya sebetulnya awalnya scrub dulu atau baju-baju? Baju dulu. Oh baju dulu. Baju dulu. Jadi kita mulai di 2014, kalau scrub mulainya di akhir 2016. Tapi qadarullah yang lebih dikenal itu adalah scrubnya mungkin saat ini ya. Iya betul. Dengan terus packagingnya juga cantik Teh, makanya kan kalau saya ngasih juga buat teman-teman gitu, ya awal kenalnya itu dari situ gitu kan, karena kan kalau ngasih paketnya jadi lucu ini nih buat ngasih seseorang juga, apalagi buat yang berarti, kita beri yang berarti kan Teh. Aduh, Masya Allah, terima kasih. Dan selanjutnya selain Dinai itu arah pengembangan bisnisnya kemana lagi nih Teh?
Saat ini sih masih kita kembangkan Dinai aja Mbak, karena Dinai juga kita belum optimal sih sebenarnya, ada hal-hal lain yang harus kita kembangkan, jadi kita masih terus belajar lah untuk mengembangkan, mulai berbenah, mulai dari administrasi, lalu SDM dan lain sebagainya kita benahi semua gitu. Jadi kalau untuk merambah ke bisnis yang lain kita belum sih, tapi lebih ke pengembangan Dinainya harus kita kembangkan lebih ini lagi, cita-citanya pengen dikenal sampai ke luar gitu, amin. Masya Allah, insya Allah didoakan untuk kita semua ya. Iya. Ya sambil buka ya Teh ya. Iya, kita buka udah sebentar prokes ya. tadi. Udah prokes insya Allah ini. Ya baik Teh Trini, selanjutnya saya ingin bertanya nih, tadi Teteh kan sudah membesarkan Dinai ya. Dinai itu sejauh ini sudah kiprahnya seperti apa Teh? Bisa cerita ya? Sebenarnya kalau Dinai sih atau apa gitu? Ya Dinai sih masih mungkin belum meng-Indonesia sih sebenarnya Mbak. Jadi kita itu masih pasar kita tuh masih di Jawa Barat, Pulau Jawa lah, masih di Pulau Jawa. Makanya cita-cita banget Dinai itu pengen terkenal sampai dari Sabang sampai Merauke gitu. Itu masih PR banget sih sebenarnya. Jadi Dinai itu masih Pulau Jawa sih gitu. Saat ini sih mungkin hanya melalui online kan, website. Sudah berapa tuh Teh produk Dinai itu di Jawa Barat? Outlet apa cabang-cabangnya gitu? Kalau offline store itu cuma ada 3 aja sih, di Taman Cempaka, lalu di di warehouse di Jalan Kembar. Saat ini sebenarnya ada juga di Baltos tapi lagi tutup karena sedang pandemi, dan satu lagi di Jakarta di FX Sudirman. Jadi cuma ada 4 sebenarnya kalau outletnya Dinai. Tapi alhamdulillah kita itu channel distribution kita itu melalui reseller yang tersebar di seluruh masih Pulau Jawa sih, masih 90% di Pulau Jawa. Jadi pulau yang lain tuh hanya 10%-nya. Ada sih beberapa di Kalimantan gitu. Nah itu udah sampai Kalimantan Teh. Ya, berapa tuh resellernya? Udah berapa? Kurang lebih 100, di atas 100. Wah, iya. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Iya, baik Alhamdulillah. pemirsa, sebelum kita gali lebih dalam lagi ke usahanya Teh Trini dan ke usahanya yang luar biasa berkah ya insya Allah ya. Kita lanjut lagi setelah pariwara berikut ini.